warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Noveradia, NPM A1A019106 dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang pendidikan di masa pandemi, yaitu pembelajaran daring atau yang kita kenal dengan pembelajaran online. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sudah menjangkiti banyak orang di Indonesia, sehingga memaksa orang-orang beraktivitas dari rumah. Salah satunya kegiatan belajar mengajar. Sudah hampir sebulan ini, semua kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di kampus ditiadakan, diganti dengan cara belajar online dari rumah masing-masing. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan walaupun di tempat yang berbeda. Cara belajar online atau daring seperti ini bisa dikatakan adalah cara belajar yang baru di dunia pendidikan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Tentunya, sebagai sesuatu yang baru, pasti ada kelebihan ataupun keuntungan dan kekurangan ataupun kerugian yang dirasakan dengan adanya sistem belajar online seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran online ini. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kelebihan atau keuntungan adanya belajar daring. Baiklah, yang pertama, waktu belajar lebih singkat. Dengan mudahnya mengakses materi pembelajaran atau mengikuti video tatap muka, maka para pelajar memiliki waktu yang lebih cepat untuk belajar, apalagi belajarnya hanya di rumah sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke kampus atau sekolah seperti biasa. Yang kedua, pendidikan Indonesia lebih maju. Dengan adanya sistem belajar seperti ini, setidaknya pendidikan Indonesia lebih maju walaupun sedikit. Salah satu kemajuannya yaitu pendidikan Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan cara belajar pendidikan di Indonesia lebih bervariatif dengan adanya belajar online. Yang ketiga, siswa bisa mengembangkan diri. Belajar online yang tidak memakan waktu banyak dapat membuat pelajar bisa mengembangkan diri pada hal lain, seperti membaca, menulis, atau menggambar. Dengan begitu, para pelajar tidak hanya sekedar belajar saja atau mencari ilmu saja, tapi bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan atau kelemahan dari belajar daring. Yang pertama, tugas-tugas menumpuk. Meski belajar di rumah, para pelajar tidak bisa hidup tenang karena harus menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Waktu di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas menumpuk
para pengajar memberikan tugas agar para pelajar tetap mendapatkan nilai dan materi pembelajaran. 2. Menghabiskan banyak data, internet, atau kuota. Para siswa yang biasanya membeli paket internet sebulan sekali, kini bisa membeli paket internet 2-3 kali dalam waktu sebulan. Selain itu, yang memakai Wi-Fi juga berpengaruh karena batas internet yang sudah ditentukan memakai pemakaian berlebihan ditambah kadang Wi-Fi bermasalah, entah dari perusahaan ataupun hal lain. 3. Materi pembelajaran sulit didapat. Sistem belajar online memang lebih menghemat waktu, tapi belum tentu belajar online lebih efektif dalam penerimaan materi pembelajaran bagi para pelajar. Banyak yang mengeluhkan cara belajar online hanya memberikan tugas-tugas yang menumpuk, yang menambah stres para pelajar selama di rumah. Selain itu, kondisi di dalam rumah yang kondusif mungkin bisa membuat seseorang menerima pembelajaran atau tidak. Yang keempat, adu pendapat yang sulit. Jika di sekolah atau di kampus ada sesuatu yang sulit dimengerti atau terjadi, perbedaan pendapat mungkin akan lebih mudah didiskusikan. Namun, dalam hal belajar online akan terasa sulit. Mengapa? Karena dalam cara belajar tersebut, jika ada satu yang berbicara, ada kemungkinan yang lain berbicara, dan pengajar sulit untuk mengontrol situasi ketika banyak yang berbicara. Dengan kata lain, suara di dalam video pertemuan saling tumpang tindih. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pendidikan di masa pandemi serta kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.